Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi darsil lughatil arabiyyati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Mufidatur Rafi'ah, yang kedua ada Saidah Konitatillah, yang ketiga ada Ilman Firrizki, yang terakhir atau yang keempat ada Ahmad Faiz Ubaidillah. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang ismul isyarah. Ismul isyarah yaitu isim yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu benda. Dalam suatu posisi benda itu bisa dilihat dari jenis kelaminnya. Dalam jenis kelaminnya di sini ada 2, yaitu mudzakkar untuk laki-laki dan ada muannas untuk perempuan. Menurut jumlahnya ada mufrad itu 1 isim, mutsanna 2 isim, jamak itu 3 atau lebih. Isim isyarah di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama lil qarib, yang kedua adalah lil ba'id. Lil qarib contohnya ada hadza, ini untuk mufrad mudzakkar, dan yang kedua ada hadhihi untuk mufrad muannas dan juga jamak li ghairi akil. Yang ketiga ada hadzani, ini untuk musanna mudzakkar. Kemudian ada hatani, ini untuk musanna muannas. Dan yang terakhir ada haulai, itu bisa untuk jamak mudzakkar dan bisa untuk jamak muannas. Dan pembagian yang kedua yaitu lil ba'id. Lil ba'id di sini ada dzalika, itu untuk mufrad mudzakkar, dan tilka untuk mufrad muannas dan juga jamak li ghairi akil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isim isyarah lil qarib yang pertama yaitu hadza dan juga hadhihi. Apa sih bedanya hadza sama hadhihi? Yang pertama, hadza. Hadza di sini termasuk isim isyarah lil qarib yang artinya ini untuk mufrad mudzakkar. Untuk isim isyarah yang pertama atau 1 isim yang berjenis kelamin laki-laki, contoh hadza rafun. Hadza rafun. Ini rak buku, ini adalah rak buku, sama saja. Hadza kedudukannya sebagai mubtada dan rafun sebagai khabar, dan untuk alamat i'rab khabarnya yaitu dhammah. Yang kedua, hadhihi. Hadhihi ini untuk mufrad muannas atau jamak li ghairi akil. Yang pertama kita contohnya tentang mufrad muannas ya. Contohnya yaitu hadhihi maktabatun. Hadhihi kedudukannya sama sebagai mubtada, maktabatun sebagai khabar, dan untuk alamat i'rab khabarnya yaitu dhammah. Terus contoh yang kedua atau tentang jamak li ghairi akil. Contohnya yaitu hadhihi kutubun. Hadhihi kedudukannya sebagai mubtada dan kutubun sebagai khabar, dan untuk alamat i'rab khabarnya yaitu dhammah. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang isim isyarah lil qarib yaitu hadzani dan hatani. Apa sih bedanya hadani sama hatani itu? Yang pertama tentang hadani dulu. Hadani ini sudah termasuk isim isyarah lil qarib yang artinya ini
Untuk musanna mudzakkar, untuk dua isim yang berjenis kelamin laki-laki, contohnya hadani, ba'idani. Ini adalah dua orang penjual laki-laki. Hadani kedudukannya sebagai mubtada, ba'idani sebagai khobar, dan untuk alamat i'rab khobarnya yaitu alif li'annahu musanna. Yang kedua, perbedaan yang kedua tentang hatani. Ini sebagai isim isyarah lil qorib yang artinya ini untuk musanna mu'annas. Contohnya hatani, imro'atani. Hatani imro'atani, ini adalah dua orang wanita. Hatani sebagai mubtada, imro'atani sebagai khabar, dan untuk alamat i'rab khabarnya sama, yaitu alif li'annahu musanna. Di sini saya akan menjelaskan haula'i yang berjamak mudzakkar dan haula'i yang berjamak muannas. Contohnya yang awal, haula'i rijalun. Haula'i yang berkedudukan sebagai jamak, rijalun sebagai khobar yang alamat i'rabnya dhamma. Dan haula'i muannas, contohnya seperti haula'i banatun. Haula'i yang berkedudukan sebagai jamak, banatun sebagai khobar alamat i'rabnya dhamma. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sayyidah Qanitatillah, NPM 220010111181. Saya di sini akan menjelaskan tentang asmaul isyarah atau kata tunjuk. Pada poin kedua yaitu lil ba'idi atau untuk jarak jauh. Yang pertama, di sini ada dzalika. Dzalika artinya itu menunjukkan laki-laki atau mudzakkar. Dzalika di sini digunakan untuk mufrad mudzakkar. Contohnya yakni dzalika rafun. Dzalika di sini sebagai asmaul isyarah, rafun sebagai musyar ilaihnya. Dan yang kedua, di sini ada tilka. Tilka yaitu menunjukkan itu bagi perempuan atau muannas. Kegunaan tilka yaitu untuk jamak li ghairi akil atau jamak yang menunjukkan yang tidak berakal, benda atau barang yang tidak berakal, dan menunjukkan mufrad muannas. Untuk contoh jamak li ghairi akil yaitu tilka kutubun. Tilka di sini sebagai asmaul isyarah, kutubun sebagai musyar ilaihnya. Dan yang kedua yang menunjukkan mufrad muannas yaitu tilka kharithah. Tilka sebagai asmaul isyarah dan kharithah sebagai musyar ilaihnya. Sekian yang dapat saya sampaikan.